Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Anak-anak Ibu kelas 12 ya, yang saat ini mau persiapan UTBK SBM PTN ya. Nah, tidak terasa sebentar lagi kita akan melakukan registrasi UTBK SBM PTN ya. Nah, yang ingin Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini adalah mengenai hal-hal penting mengenai persiapan UTBK SBM kita nanti ya. Nah, sebelum ke materi UTBK SBM PTN, mari kita cek dulu ya jadwal-jadwal penting atau tanggal-tanggal penting yang harus kita ingat bersama-sama ya. Oke, Ibu bacakan dulu ya. Yang pertama adalah registrasi akun LTMPT. Nah, ini dia yang paling penting ya, yang menjadi modal utama kita harus punya akun LTMPT kalau mau ikutan UTBK SBM PTN ya. Nah, ini mulai dibuka kemarin ya, bulan Februari tanggal 14 sampai 17 Maret, berarti sekitar besok penutupannya nih, hari Kamis. Oke, jadi anak-anak yang masih belum permanen akun LTMPT-nya, ayo segera harus dipermanenkan ya, seperti itu. Yang berikutnya adalah pendaftaran UTBK SBMPTN. Nah, nanti setelah akun LTMPT permanen udah punya nih, kita daftar UTBK ya, ujian tulis berbasis komputer di tanggal 23 Maret sampai 15 April ya. Pendaftaran UTBK-nya ingat-ingat itu ya, jadi tanggal 23 Maret sampai 15 April. Saran Ibu sih dalam pendaftaran ini jangan dinanti-nanti ya, disegerakan saja. Khawatirnya apa? Nanti khawatir kita kebagian tempat yang agak jauh gitu tempat ujiannya ya, khawatirnya seperti itu. Jadi kalau bisa segera, kenapa dinanti-nanti ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah pelaksanaan UTBK-nya nih. Ujiannya pelaksanaannya itu ada dua gelombang ya. Yang pertama gelombang pertama ya, itu pelaksanaannya tanggal 17 Mei sampai 23 Mei ini ya. Kemudian gelombang kedua itu di tanggal 28 Mei sampai 3 Juni ya. Seperti itu. Jadi nanti kalau penjadwalan gelombang ini nanti kita nggak bisa milih, jadi panitia yang otomatis akan memilihkan kamu jadwalnya di gelombang 1 atau gelombang 2 ya. Jadi ketika nanti kita daftar UTBK, nanti pas diklik itu nanti keluar, kalau misalkan gelombang 1 masih kosong berarti kita masuk ke gelombang 1 ya kan. Tapi kalau gelombang 1 udah penuh, biasanya kita dialihkan ke gelombang kedua ya, seperti itu. Nah, lalu nanti ini ada pengumuman hasil SBM PTN-nya yaitu tanggal 23 Juni ya, seperti itu. Oke, itu tanggal-tanggal pentingnya ya. Nah, yang berikutnya adalah kita akan bahas gitu ya, kenapa sih harus ada UTBK, ujian tulis berbasis komputer ya, kalau kita mau masuk ke PTN. Nah, di UTBK sendiri memang dirancang oleh LTMPT ya, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri begitu ya. UTBK ini memang dirancang agar mengetahui siapa-siapa saja yang bisa atau mampu menyelesaikan studi dalam kurun waktu tertentu ya. Jadi soal-soalnya itu memang dirancang sedemikian rupa ya, sehingga mengetahui ketika seseorang lolos UTBK maka dia diprediksi bisa menyelesaikan atau mampu menyelesaikan beban studi dalam jangka waktu tertentu ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya poin-poin penting di UTBK ya. Nanti ada materi-materi tesnya ya, ada materi tes TPS ya, tes potensi skolastik. Nanti Ibu jelaskan apa itu tes potensi skolastik ya. Lalu ada materi bahasa Inggrisnya juga ya, Ibu bacakan saja. Lalu ada tes kemampuan akademik atau TKA ya, seperti itu. Metode tesnya itu ya tadi ya, berbasis komputer ya. Nah, kelompok ujiannya ada 3 macam, ada saintek atau IPA ya, soshum IPS atau campuran IPA dan IPS ya, seperti itu. Kemudian kesempatan tes. Nah, jadi setiap peserta UTBK hanya diperbolehkan ikut 1 kali tes saja. Jadi skornya yang dipakai yang itu aja gitu ya. Jadi hanya sekali kesempatan. Oke. Nah, lalu berikutnya biasanya ya
persyaratan UTBK apa aja? Nah, Ibu sebutkan yang pertama adalah memiliki akun LTMPT yang sudah dipermanenkan, ya kan? Seperti itu. Yang kedua adalah uh, warga negara Indonesia ya, WNI yang memiliki NIK nomor induk kependudukan ya. Yang ketiga adalah siswa SMA, SMK sederajat ya, calon lulusan 2022 ya. Harus memiliki surat keterangan siswa SMA atau kelas 12 atau peserta didik paket C tahun 2022 dengan umur maksimal 25 tahun ya per 1 Juli 2022 ya, seperti itu. Kemudian surat keterangan siswa kelas 12-nya itu nanti kan kamu bikin nih surat keterangan siswa kelas 12 ya. Di dalamnya itu ada foto kamu ya, foto terbaru ya, berwarna, boleh latarnya bebas ya, merah atau biru atau apa, yang penting polos ya, sopan polos, foto close up aja ya. Terus fotonya itu di stempel atau ada cap sekolahnya, lalu ada tanda tangan Bapak Kepala Sekolahnya ya. Seperti itu format surat keterangan kelas 12-nya ya. Oke, yang berikutnya yang penting adalah peserta UTBK ini adalah mereka yang tidak lulus SNMPTN 2022 ya, ataupun 2021 atau 2020. Karena apa? Karena kalau kita lolos di SNMPTN maka panitia akan menandai siapa-siapa saja siswa atau peserta yang lolos SNMPTN ketika dia daftar itu tidak bisa daftar UTBK ya. Jadi SNMPTN-nya harus diambil ya. Seperti itu. Nah, persyaratan tes peserta. Di sini di UTBK ini ya, siswa atau kalian yang memilih jurusan Saintek nanti UTBK-nya ya, ujiannya adalah mengikuti tes potensi skolastik TPS ya, terus bahasa Inggris dan TKA Saintek ya, tes kemampuan akademik Saintek. TKA itu semacam tes kemampuan akademik di bidang Saintek. Seperti apa ya? Seperti matematika, fisika, biologi, kimia ya. Jadi mata pelajaran jurusan ya, seperti itu. Lalu bagi siswa yang memilih jurusan soshum atau sosial, maka nanti ujiannya itu yang pertama adalah tes potensi skolastik, bahasa Inggris, dan TKA atau tes kemampuan akademik soshum atau mata pelajaran jurusan sosial ya, seperti ekonomi, geografi, sosiologi, dan sejarah ya, seperti itu. Nah, lalu bagi kalian yang memilih nanti UTBK-nya campuran ya, maka nanti tesnya adalah tes potensi skolastik ya, bahasa Inggris, TKA Saintek, dan TPA soshum. Jadi tes potensi akademiknya dua-duanya, karena kan ini campuran ya, IPA dan IPS. Jadi yang diujikannya itu ya mapel jurusan IPA juga mapel jurusan IPS ya, begitu. Nah, khusus program studi kedokteran dan kedokteran gigi hanya dapat dipilih oleh siswa yang jurusan IPA saja. Jadi nggak bisa linjur ya, kalau yang mau masuk ke kedokteran atau ke kedokteran gigi itu harus dari jurusan IPA ya. Kalau yang lainnya jurusan lainnya boleh linjur lintas jurusan ya, seperti itu. Kemudian kamu nanti sehat ya, jadi ketika ikut UTBK dipastikan fit. Jadi dari sekarang awet istilahnya, jangan terlalu diporsir juga gitu ya, dijaga kesehatannya begitu ya, tidak bergadang dan mengkonsumsi hal-hal yang baik ya, seperti itu. Lalu bagi peserta yang memilih program studi bidang seni ya dan olahraga wajib mengunggah portofolio ya, seperti itu. Nah, lalu membayar UTBK. Biaya UTBK-nya itu bisa dibayar di bank-bank yang sudah ditunjuk pemerintah. Biasanya Bank BTN ya, lalu Bank BNI dan Bank BRI biasanya ya, kayak gitu. Nah, Ibu akan jelaskan di sini apa sih, tadi kan Ibu bilang ada TPA ya, tes potensi akademik, ada TPS, tes potensi skolastik, dan bahasa Inggris ya. Itu apa aja yang poin yang harus kita pahami gitu kan.
sekilas aja ya. Jadi TPS ya, tes potensi skolastik ya, itu tujuan dari tes ini adalah untuk mengukur kemampuan kognitif kamu ya, atau kemampuan otak kamu ya, untuk mengetahui kamu bisa tidak menyelesaikan studi kamu di dalam jangka waktu tertentu ya, seperti itu. Jadi tes-tesnya itu bisa menghasilkan kesimpulan ini siswa bisa melakukan studi atau tidak begitu ya, bisa kuliah dalam waktu tertentu atau tidak ya. Nah, dalam TPS, dalam tes potensi skolastik ini ada beberapa materi yang nanti diujikan ya. Yang pertama adalah kemampuan penalaran umum ya, kayak logika umum ya, seperti itu. Yang berikutnya ada kemampuan kuantitatif ya, jadi kemampuan matematika umumnya ya, seperti itu. Pengetahuan dan pemahaman umum, kemampuan dan memahami bacaan dan menulis ya. Jadi nanti di situ soal-soalnya seperti itu. Jadi kemampuan dasar kita ya, kemampuan berhitung dasar, kemampuan memahami dan menulis sebuah kalimat atau pemberitaan ya, seperti itu. Kemampuan kuantitatif ya akan mencakup adalah pengetahuan dan penguasaan matematika dasar yang tadi Ibu sudah sebutkan ya. Jadi seperti itu gambaran tentang tes potensi skolastik ya. Jadi tes yang bertujuan untuk mengetahui seberapa mampu kita menyelesaikan studi kita nanti di kuliahan ya. Jadi komponennya seperti tadi ya, ada tes penalaran umum gitu ya, ada tes potensi kemampuan matematika dasar kita, kemampuan kita memahami bacaan begitu ya. Oke, yang berikutnya adalah tes kemampuan bahasa Inggris. Nah, di UTBK juga nanti kamu akan dites ya bahasa Inggris kita ya. Nah, bahasa Inggrisnya seperti apa? Bahasa Inggrisnya mungkin yang umum ya, yang menunjang kamu nanti belajar di pendidikan tinggi atau perguruan tinggi ya, seperti itu. Kemudian tes kemampuan akademik ya, TKA. Nah, yang tadi udah Ibu sebutkan ya. Nah, tes ini bertujuan untuk mengukur ya seseorang atau siswa tentang keilmuan atau mapel-mapel yang sudah diajarkan di sekolah atau di SMA-nya ya, seperti itu. Nah, TKA juga ya, tes kemampuan akademik itu sifatnya soalnya itu bersifat lebih ke analisis ya, HOTS gitu ya, high order thinking skills ya, seperti itu. Jadi lebih kepada pemahaman analisis ya, gitu. Oke, itu materi UTBK-nya. Semoga ada gambaran ya, seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita akan coba bahas juga tentang kelompok ujian UTBK ya. Jadi seperti yang sudah Ibu jelaskan, bahwa kelompok ujian UTBK itu ada 3 kelompok ya. Yang pertama ada kelompok Saintek atau IPA ya. Yang kedua ada kelompok Soshum IPS, dan yang ketiga ada kelompok campuran ya. Nah, dari semua kelompok ujian ini ya, semuanya itu alokasi waktunya itu untuk ujian Saintek dan Soshum ya, itu 195 menit ya total waktu pengerjaannya. Adapun jumlah soalnya, kalau jumlah soalnya sekitar 135 soal ya. TPS itu sekitar 64 ya. Kalau tes potensi skolastik sekitar 64 soal. Bahasa Inggrisnya itu sekitar 15 soal. Kemudian tes potensi akademik atau tes TPA-nya untuk yang Saintek atau IPA itu 58 soal. Untuk yang Soshum itu sekitar 60 soal ya. Jadi jumlah semuanya soalnya ya sekitar 135 soal ya, include semuanya begitu ya, Saintek, Soshum dan TPS ya, seperti itu. Nah, kalau untuk kelompok yang campuran ini berarti digabung ya, Sainteknya ada, Soshumnya ada, jadi soalnya banyak nih gitu kan. Itu sekitar
alokasi waktunya itu 285 menit ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir untuk pembiayaan ya, untuk biaya UTBK sendiri nanti kamu bisa membayar ke bank-bank yang sudah ditunjuk oleh panitia ya. Itu sekitar 200.000 ya untuk Saintek dan Soshum. Lalu 300.000 untuk yang ikut kelompok yang campuran ya, seperti itu. Nah, pilihan program studinya ya. Jadi nanti kamu boleh pilih 2 program studi dalam satu PTN ya. Jadi 2 prodi dalam satu PTN ya, atau 1 prodi dalam masing-masing PTN. Jadi 2 PTN masing-masing 1 prodi, atau 1 PTN 2 prodi ya, itu mangga terserah selera kamu masing-masing ya, seperti itu. Mungkin itu informasinya anak-anak. Nanti untuk cara daftar UTBK-nya seperti apa nanti akan Ibu jelaskan di video Ibu selanjutnya ya. Untuk sementara demikian dulu gambaran umum ya, sedikit gambaran umum tentang UTBK nanti. Saran Ibu adalah mulai dari sekarang ya nak ya, cobalah untuk latihan-latihan soal-soal UTBK ya, atau ikut tryout UTBK begitu ya. Banyak sekali soal-soal UTBK ya, bisa kita googling atau bisa kita cari di tempat-tempat belajar ya, seperti tempat bimbel dan sebagainya. Itu biasanya sudah disediakan gambaran-gambaran atau contoh-contoh soal UTBK ya. Semakin sering kita latihan soal-soal UTBK, semakin tahu gambarannya seperti apa, sehingga kita makin siap ya, seperti itu. Sekali lagi semangat semuanya mengikuti UTBK nanti. Insya Allah ikhtiar maksimal kita lakukan bersama-sama. Jangan lupa jaga kesehatan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.